Bapak, Ibu, pejabat fungsional yang dimanapun berada, pada saat ini akan memberitahukan tentang 293 aturan Japung dicabut dan ratusan aturan jabatan fungsional disesuaikan. Hal ini untuk menselaraskan antara Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kerja pegawai yang menjadi pedomani menjadi pengisian untuk pembuatan SKP di tahun 2022 dan Peraturan BKN Peraturan Menteri Perdagangan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022. Maka lahirlah Peraturan Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang jabatan fungsional, di mana dalam hal ini adanya perubahan-perubahan, terutama perubahan perbuatan lokal kredit. Dalam hal ini saya akan fokus kepada angka kreditnya dan tentang pengangkatan, perpindahan dan sebagainya mungkin nanti dibahasnya dengan kesempatan. Oke, kita mulai. Nah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku itu diantaranya dari sekian banyak, dari 293 itu diantaranya ada administrasi kesehatan dan angka kreditnya, jabatan fungsional, nutrisionis dan angka kreditnya, jabatan fungsional dokter dan angka kreditnya, jabatan fungsional dokter gigi dan angka kreditnya, selanjutnya terapis gigi dan angka kreditnya, asisten apoteker dan angka kreditnya, selanjutnya ada guru dan angka kreditnya, pamong belajar dan angka kreditnya, pengawas sekolah dan angka kreditnya, dan seterusnya masih banyak lagi. Bapak Ibu bisa dilihat nanti di Permen Pan 1 tahun 2003, bisa di-download di deskripsi YouTube ini. Nah, ke pasal 58 berbunyi seperti ini. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan dari Januari sampai dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing. Jadi yang konvensional, yang pengumuman angka kredit 0,0,0, sekian tetap masih berlaku. Nah, selanjutnya, proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Jadi pada saat peraturan ini berlaku, jadi proses penilaian angka kreditnya ya terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 nah, dilaksanakan paling lambat 31 Juni 2023. Jadi untuk kenaikan di periode Oktober mungkin menggunakan yang seperti ini. Ya. Selanjutnya, pada ketentuan penutup pasal 59, pada saat peraturan menteri ini berlaku, penilaian angka kredit jabatan fungsional berdasarkan konversi. Jadi berdasarkan konversi predikat evaluasi kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kerja pegawai negeri aparatur sipil negara yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023. Ya,
Jadi begitu aturannya. Angka kredit menggunakan konversi. Ada yang sudah tahu bagaimana cara menggunakan angka kredit konversi? Nah, sebagian fungsional yang saya ketahui dari tahun 2006, 2007, 2016, 17 sudah ada yang menggunakan angka kredit dengan menggunakan konversi. Di antaranya dengan kredit Arsiparis, ya. Nah, gini, jika Bapak Ibu mempunyai angka kredit hasil konvensional, yang konvensional itu yang seperti perawat, bidan, di kesehatan, guru mengumpulkan 0,0, sehingga menjadi angka kredit kumulatif. Angka kredit, ya, angka kredit kumulatif, misal. Nah, untuk dikonversi menggunakan rumus angka kredit integrasi adalah akumulasi dari angka kredit konvensional dikurangi nilai dasar. Kita bahas satu-satu. Di sini ada bahas nilai dasar. Nilai dasar itu dari mana dapatnya? Ini tabelnya. Nilai dasar ahli pertama itu bernilai 100, ya. Sedangkan nilai dasar ahli muda adalah 200. Nilai dasar ahli madya adalah 400. Sedangkan ahli utama 850 nilai dasar. Kita ini contoh. Jadi, kalau golongan 2A itu angka kreditnya minimal 100. Ya. Untuk naik ke golongan 3B membutuhkan angka 50. Jadi 150. 3B. Itu yang menggunakan konvensional. 3B ya, untuk naik jenjang ke ahli muda dan sekaligus naik pangkat ke golongan 3C memerlukan ya angka 50 lagi, dari 150 kedudukan 150 ke 200, ya. Nah, tapi syaratnya harus ditempuh dengan setelah lulus uji kom karena naik jenjang. Selanjutnya dari golongan 3C ahli muda ke 3D harus mengumpulkan angka kredit 100. Jadi 300. Selanjutnya di 4A untuk ke 4A memerlukan nilai 100 lagi dengan syarat lulus uji kom, ya. Dari 4A ke 4B memerlukan angka 150. Nah, tanpa uji kom karena masih dalam satu jenjang. Dari 4B ke 4C ya memerlukan angka 150 lagi sehingga mendapatkan 700. Seperti itu kalau di konvensional. Nah, tapi dia peraturan yang sekarang berdasarkan peraturan BKN nomor 1 tahun 2000, BKN nomor 11 ya, tahun 2022, bahwa angka kredit itu dimulai dari 0. Ya. Karena dari ahli pertama itu bernilai 100. 100 itu diambil dari ijazah, sedangkan ijazah sekarang tidak dinilai. Jadi angkanya 0. Nah, untuk apabila telah mendapatkan angka 50 berhak untuk naik ke golongan 3B. Ya, di sini 3B 50. Apabila sudah mempunyai angka kredit 50 lagi menjadi 100, ya. Boleh naik ke lebih dari minimal 100 atau lebih, boleh naik menjadi ahli madya dengan golongan 3C dengan syarat lulus uji kompetensi, ya, dengan menjadi golongan 3C dengan angka kredit 0 lagi, ya, menjadi angka kredit 0 lagi. Setelah itu
mendapatkan nilai mengumpulkan angka nilai 100 ya, di golongan 3C setelah mengumpulkan 100 atau lebih. Nah, naik ke golongan 3D dengan angka kredit minimal 100 sampai kurang dari 200. Nah, sebagaimana ketahui, kalau naik pangkat dalam satu jenjang, angka kredit lebihnya masih bisa ditabung. Contoh, dari golongan 3C, ya, dari golongan 3C, ahli muda mendapatkan untuk naik ke golongan 3D, minimal harus mempunyai angka kredit 100. Dalam hal ini terpenuhi dengan angka 100, misalkan 110. Nah, dalam hal ini masih bisa ditabung di sini 110 ya, angka kreditnya. Ketika sampai minimal 200 atau lebih, naik ke ahli madya menjadi 0 lagi angka kreditnya ya. Nah, seperti ini. Pejabat fungsional ahli muda pangkat golongan 3C ditetapkan dengan angka kredit sebanyak 262. Akumulasi angka kredit konvensional 262 ini dikurangi nilai dasar, karena ini golongan 3C, nilai dasarnya 200, dikurangi 200 menjadi 62. 62 angka kredit. Jadi di sini golongan 3 62 kredit. Ya. Mengapa? Karena di sini pendidikan yang bernilai 100 itu ditiadakan, dicoret. Jadi tugas pokok yang menjadi 115 itu ya dikurangi lagi. Jadi 200 hilang nih angkanya, 200 hilang dikurangi 200. Jadi 55. Pengembangan proporsi tetap 2. Unsur penunjang di sini 5, unsur penunjangnya tetap masih 5. Nah, jumlahnya dari 262 menjadi 62. Jadi kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat ke golongan 3D berarti nih 100 ya, untuk naik ke golongan 3D itu 100 dikurangi 62. Jadi kurang lebih 48, minimal harus punya nilai 48 untuk naik ke golongan selanjutnya. Lanjut. Tuh, macet. Ya. Nah, kita lanjutkan sini. Nah, ini udah sini. Ya. Nah, penetapan angka jabatan fungsional yang dimulai dari jenjang terampil golongan 2C. Sekarang dari 2C. Ini golongan terampil 2C. Angka 2C secara konvensional itu 60. Untuk naik ke golongan 2D, nah, merupakan angka 80. Jadi di 2D itu 80. Nilai dasarnya 60, baik 2C maupun 2D, karena di D masih di terampil. Nah, golongan 2C dimulai sekarang dengan angka kredit 0 sampai kurang dari 20 ya, rentang antara 0 sampai 20 maksudnya ini. Jadi 0 sampai 20. Ketika nilai 20 ini tercukupi dengan 20 lagi, karena dari 2C ke 2D itu memerlukan angka penambahan 20 untuk naik menjadi 40. Nah, sampai 60. Kalau sudah 60, ya, bisa naik ke golongan mahir 3. Mohon maaf, salah. Nah, ini 100 ya, kalau mencukupi nilai 100, sini. Jadi ini adalah hasil pengurangan dari ini. Kalau konvensionalnya 60 dikurangi nilai dasar menjadi 0. Kalau angka kreditnya di golongan 3C 80, maka 80 dikurangi 60 menjadi 20. Jadi hasil integrasinya 20 seperti itu, dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang di golongan 3A. 3A itu 100.
3B itu 150 angka kredit konvensionalnya. Untuk dikonversi menjadi angka kredit integrasi, ya, berarti 100 dikurangi 100 sama dengan 0, kembali ke 0. Kalau di golongan 3B, 50 dikurangi angka dasarnya 100, jadi 50. Di golongan 3C penyelia 200 dikurangi 200 menjadi 0 lagi. Selanjutnya di golongan 3D. 3D itu angka kreditnya minimal 300 ya. Kalau yang punya nilai angka 300 berarti 300 dikurangi 200 ya. Nah, 100. Ya, 300 minimal 300 angka puncak. Angka puncak tidak dikurangi lagi, angka puncak mah dikonversi menjadi angka nilai dasar langsung. Begitu. Dan diambil dari nilai dasar langsung. Selanjutnya, angka kredit jabatan fungsional. Nah, seperti tadi, ya, di kategori angka kredit ini, kalau di pemula itu kebutuhan, kompresi angka kredit tahunan. Nah, istilah lainnya adalah, ini adalah angka kumulatif dasar minimal yang harus dikumpulkan tiap tahun. Di golongan 2A 3,75, di terampil dimulai dari golongan 2B ya, terampil itu 2B, 2C dan 2D. 5 kebutuhannya. Kebutuhan angka kredit minimal per tahunnya. Mahir ya, 2A, 2B kebutuhan minimalnya 125. Sedangkan untuk penyelia ya, penyelia itu 25. Untuk golongan pertama 3A, 3B ahli pertama 12,5 ya, angka minimal tiap tahunnya. Ahli muda ya 3C, 3D 25. Ahli madya 4A, 4D, 4E 37,5 ya. Selanjutnya di ahli utama 50. Untuk naik pangkat minimal di golongan ini, di golongan terampil itu mengumpulkan 20 poin. Ya, kalau di pemula ini sudah jarang 15 poin, 20 poin. Nah, selanjutnya untuk ke mahir, dari golongan mahir 3A ya. Naiknya 50 poin, 50 poin. Di 3C, 3D 100 poin ya. Karena ini 100 3A, 3B 150, 3C 200, 3D ya maaf 200, ini 300 ya. Ini 100 100. Untuk naik ke udah seperti 3D mentok kalau di keterampilan. Kalau di pertama ya golongan 3A dengan nilai 0 untuk naik ke 3B memerlukan 50 poin. 3B ke 3C memerlukan sama 50 poin. Ini 150 kalau dulu menjadi 200. Jadi naiknya 50 poin. Jadi untuk naik jenjang 100, untuk naik ini 50 poin. Ini juga sama, mahir untuk naik pangkatnya cukup kebutuhannya kredit untuk naik jenjangnya karena 2 kali lipatnya ya 100 naik jenjang. Ini juga sama dari 3C ke 3D 200, 300, 100. Ini dengan ini 200 naik jenjang. Untuk naik jenjangnya mencapai 200 karena angka kredit dalam satu jenjang masih bisa ditabung. Kalau untuk naik jenjang, alih jenjang tidak bisa ditabung. Sekarang aturannya seperti itu. Selanjutnya nih, konvensi angka kredit tahunan menjadi angka kredit tahunan. Nah, gimana sih? Ini maksudnya ini, kalau SKP Bapak Ibu sekalian bernilai sangat baik,
angkanya, konversinya 150%. Jika nilai SKP Bapak Ibu bernilai baik, baik itu 100, ya. Jika butuh perbaikan, ya, angka kreditnya 75. Jika kurang, 50. Sangat kurang, 25. Nah, kita simulasikan. Dinilai keahlian misalkan di ahli pertama. Ahli pertama itu angka kredit minimal per tahun yang harus dikumpulkan per tahun itu 12,5. Kalau di ahli muda itu 25 angka kredit minimalnya. Angka kredit minimal tahunan yang harus dikumpulkan itu ini 25. Jadi kalau 1,25 ini angka minimal di ahli pertama, terus SKP-nya bernilai baik, maka angka kredit yang dihasilkan tahun itu adalah 12,5. Sedangkan untuk bernilai baik, ya 150 kali 12,5 sama dengan 18,75. Ya, bagaimana kalau di Madya? Kita coba di Madya kebutuhannya. Kalau bernilai baik 37,5. Ya, itu 37,5. Jadi kenaikan jenjang ini untuk ahli pertama naik menjadi ahli pertama golongan 3A. Untuk menjadi ahli pertama daripada golongan B itu memerlukan angka kredit 50. Kalau 12,5 nilainya baik berarti 12,5 kali 4 50. Jadi ditempuh dengan 4 tahun. Karena diperlakukan seperti itu. Jadi berdasarkan konversi berlaku seperti itu. Ahli muda itu untuk naik golongan 3C. 3C ke 3D. 100 angka kredit. Ya. Untuk naik pangkat itu memerlukan 100 kredit. Jika tetap baik, maka 4 tahun sekali akan naik pangkatnya. Karena nilai baik itu 100% kali ini. 100% kali angka kredit minimal tiap tahun. Di keterampilan juga sama. Diterampil, angka kredit minimalnya 5. Kalau bernilai baik itu 5. Diterampil, untuk naik jenjangnya memerlukan 20. Untuk naik jenjang atau untuk naik pangkatnya memerlukan angka 20. Ya, 3C dulu, 2 maaf. Terampil itu di golongan 2C. 2C ke 2D itu memerlukan angka 20, ya 80 menjadi 100. Ya, itu memerlukan 20 poin. Bagaimana supaya bernilai sangat baik? Mungkin ini harus ada kekompakan antara kinerja tim dengan kinerja organisasi. Mau tidak mau harus sinkron dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Ya. Jadi mudah kan cara mengalihkan dari nilai konvensional ke integrasi. Selanjutnya mengkonversi SKP ke angka kredit. Ketika SKP-nya bernilai baik, maka 100% nilainya dikali angka kredit minimal tahunan. Ya. Misalkan kreditnya di Madya 25, 100 ke 25. Jadi
Angka kredit yang dihasilkan pada tahun itu sebanyak 25 angka kredit. Demikianlah sedikit paparan tentang cara konversi angka kredit berdasarkan peraturan PKN, Permenpan, maaf, berdasarkan peraturan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pejabat fungsional yang telah menyempatkan diri untuk menyaksikan, mengunjungi YouTube ini. Jangan lupa like and subscribe-nya ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.